setelah disurvei sekarang 46% menyatakan ghairu mutadayyin, wis enggak agama-agamaan, enggak paten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi wa li masyayikhi wa man nawaina kulli niyatin salihah wa li qadhi hajatina bi sirril Fatihah. Syaratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa washabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulubihi wa amatana bi asrarihi bitsaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna sesungguhnya kami Allah balawnahum memberi bala hum kepada orang-orang Quraisy setelah mendolimi Kanjeng Nabi, bahkan membuat Nabi harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kan kedoliman. Jadi proses hijrah itu panjang. Sekarang hijrah itu disederhanakan. Sebelumnya tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab, terus pakai hijab, itu namanya hijrah. Itu begitu sederhana. Ya. Dan istilah yang betul di Quran bukan hijab, jilbab. Ya, hijab itu makna asalnya tembok, penghalang. Karena yang buat mode itu tidak pernah belajar Al-Quran, namanya hijab. Hijab itu sebenarnya artinya aling-aling pembatas. Jadi pakaian wanita yang nutup semua kecuali wajah dan telapak tangan, itu namanya jilbab menurut Quran. Nah, sekarang istilah jilbab tidak umum, lebih umum hijab. Karena yang menciptakan desain itu menggunakan kata hijab. Dan karena tidak pernah belajar tafsir, ya kadung umum, ya salah kaprah itu. Saya selalu mengatakan salah kaprah, salah kadung kaprah, kadung umum. Ya bener nih angel Pak. Tumbas aku abu diberi apa merek klub juga gelem, Clio ya gelem. Jadi yang betul sebenarnya jilbab. Kalau menurut Quran, hijab itu sekali lagi artinya dinding penghalang. Terus hijrah itu juga bukan disederhanakan kalau sudah pakai kerudung, sebelumnya tidak pakai kerudung, hijrah itu tidak bisa. Dan alhamdulillah walaupun di Indonesia ketika tidak terlalu dipaksakan Bapak Ibu soal kerudung, soal jilbab ini hampir semua ibu-ibu sekarang pakai. Ini bagus ibu-ibu, bahkan menurut beberapa pengamatan sekarang orang-orang non muslim pun di Indonesia sudah pakai jilbab hijrah itu. Tidak dipaksakan kayak di Iran itu tidak pakai kerudung dibunuh. Termasuk di Saudi. Walaupun sekarang sudah berubah. Ya, mumpung ingat ibu-ibu, bapak-bapak, duta besar Saudi teman saya, dia Aziz ini dosen di UIN Jakarta. Ini ada data yang cukup mengejutkan dan memprihatinkan. Jadi di Iran ini ya gara-gara hijab tadi, gara-gara kerudung tadi, karena dipaksakan. Jadi orang Iran itu kalau ditanya 46% menyatakan tidak beragama. Ghairu mutadayyin.
wis enggak agama-agamaan ora paten. Karena terlalu segalanya dipaksakan, Pak. Jadi segala itu kalau dipaksakan itu tuh nggih tapi enggak kepanggih gitu. Gelap tapi kan ada keterpaksaan. Jadi 46% penduduk Iran yang mayoritas Syiah itu ya sekarang lu ditanya, aku tidak beragama lagi. Istilahnya ghairu mutadayyin. Ya. Di Lebanon 36%, di Saudi lebih gawat lagi. Data si Saudi Bapak Ibu 19%. Tapi dari 19% itu yang 6% betul-betul nyatakan aku tidak bertuhan, nggak percaya adanya Tuhan. Yang berapa? 19 diambil 6, 13% menyatakan tidak beragama, ghairu mutadayyin. Karena apa? Karena satu, menurut saya segalanya dipaksakan kan tidak bisa, Pak. Nabi itu tidak pernah memaksakan sesuatu, ya diingatkan, ya, disentuh hatinya. Jangankan pakai hijab, loh beragama saja itu kan tidak la ikraha la fiddin. Ya tetap diingatkan, tapi dipaksa mboten saged. Allah tidak menghendaki cara-cara pemaksaan. Ketika Nabi menginginkan semua orang waktu itu beriman, turun ayat fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad tugas kamu hanya mengingatkan, walasta alaihim bi. Tidak bisa kamu dengan cara bimusa itu maksa-maksa ora iso. Hasilnya tidak maksimal. Surat Yunus 99, ibu-ibu bapak, ketika Nabi matur Gusti Allah, ya Allah semua orang harus beriman. Turun ayat itu, la syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Muhammad, kalau aku kehendaki semua orang beriman. Loh, aku tidak menghendaki. Ibu bapak, Allah itu kehendaknya sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Surat At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jadi tidak semua orang ditakdir Allah beriman. Kalau aku sudah menghendaki semua orang beriman, Muhammad, kamu ingin memaksa orang. Afatukhrihun nas? Itu artinya ibu bapak, dakwah Islam itu tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Dengan sentuhan hati, itulah bil hikmah. Yang kedua, wal maudatil hasanah, dinasihati. Kalau mereka keyakinannya kuat, tidak bisa dinasihati, diajak diskusi, dialog, bahasa wajadilhum bilati ya ahsan. Jadi kayak model-model anak-anak yang tidak NKRI ini tauhid harus dirubah negara Islam, itu keyakinan, tidak bisa. Ditembaki ya nggak iso, dinasihati ya ora iso. Menurut Quran diajak duduk bareng-bareng. Tunggu kitab ngopo, gorene, ayo ngombe kopi bareng-bareng, mangan rawon setan bareng-bareng. Ya mungkin sekali tidak berhasil, terus itu pun al-ahsan, mereka saudara kita, ditembaki tidak bisa. Quran tidak boleh ditembaki, diajak duduk bareng-bareng. Buktinya lihat aja sekarang, ketika orang tidak gelem NKRI, tidak gelem Pancasila, ditembaki itu tambah akeh. Memang Allah menghendaki orang-orang macam begitu dijak duduk bareng-bareng, diajak mujadalah, dialog, diskusi. Kita mau apa, kok begitu pendapatmu, apa ndak begini, ini loh ada pendapat lebih kuat. Nah, biaya banyak, Densus 88 ditembaki, nyatanya sampai sekarang tambah akeh. Termasuk Panji Gumilang itu kan 212. Orang urusan tidak percaya dengan NKRI kan termasuk, dia itu kan KW 9 itu kan murid Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia itu sejak dulu udah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu koncone Bung Karno, kuliah di UNER sama Pak Agus Salim di Penelis itu Surabaya.
Karena waktu zaman perjuangan, sekolah nggak penting, yang penting berjuang. Di situ rumahnya Pak Cokroaminoto, tokoh besar. Nah, Bung Karno orangnya ya dilala, akhirnya Bung Karno pindah ke Bandung, keluar di ITB. Nah, Kartosoewirjo pindah juga ke Malangbong, Garut. Oleh Morotuo kiai kereng, bahasa anti Pancasila gitu nih Pak. Pas tadi tumbuh lah tutup. Ya, pertentangan dengan Soekarno mulai Ringgarjati. Ringgarjati niku Soekarno kan mau diajak rundingan dengan Belanda, dia ndak mau, ndak ada lawan Belanda itu ya tetap mengangkat senjata, ndak rundingan, ora usah. Ya itulah dia marah. Akhirnya setelah merdeka jaluk Panglima TNI. Ya Bung Karno lebih cocok dengan tokoh Muhammadiyah, Pak Dirman. Dirman kan tokoh Muhammadiyah, Pak. Akhirnya udah, mari ngono Pak Kartosoewirjo, ya wis Panglima Siliwangi Jawa Barat kayakno aku. Bung Karno lebih seneng Pak Ibrahim Haji. Ya itulah, oh kalau begitu aku berontak. Terus menggunakan agama negara Islam. Berontak Bung Karno, gerilya. Ya, sebelum meninggal pesen ndak oleh ngangkat senjata, wis nggawe pendidikan wae. Mulai pendidikan kuat, baru berontak lagi, kan begitu Pak. Jadilah Indramayu itu. Ya itulah. Tapi saya dengan tegas selalu mengatakan, sejak dulu sampai sekarang tidak pernah selesai Bapak Ibu. Jadi ini hadis Bukhari Ibu Bapak, hadis Bukhari di Al-Hakim, Al-Bayhaqi, bahwa Nabi itu ketika mendirikan negara di Madinah ya campur aduk macam itu, Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik, nggak percaya Allah, diajak bareng-bareng. 47 pasal undang-undang negara Madinah itu hadis. Jadi benar-benar bagaimana negara didirikan harus ikut Nabi, apa ya campur aduk Bhinneka Tunggal Ika itu. Loh, kok masih sampai sekarang ngotot negara Islam? Mereka tidak belajar tafsir Pak. Saya itu kan 2 kali dengan Ismail Yusanto, juru bicaranya Hizbut Tahrir itu. Loh Mas, negara kok Islam dasarnya apa sampean? Loh, perintahnya Quran Pak Ali. Mana Qurannya? Surat Al-Baqarah 208 itu Pak. Udkhulu fis silmi. Di asilmu ditafsirkan negara Islam. Mana kitabnya? Tidak ada. Satu pun Bu Pak. Kitab tafsir manapun tidak ada yang menafsirkan asilmu itu negara Islam. Asilmu itu tauhid, kecuali kalau menafsir Quran pakai akal. Lah Nabi sudah mengingatkan, Quran buatan pareng ditafsirkan dengan akal. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyataba maqdahu minan nar. Orang menafsir Quran pakai akal itu akan dimasukkan neraka. Dawuh Gusti Allah kok ditafsirin akalmu. Tidak nutut dawuh Gusti Allah. Jadi ayat ini kan ditafsirkan ayat yang lain dengan hadis Nabi, dengan pendapat sahabat. Nah itulah, tapi ya tetap ngotot. Ya itulah sampai sekarang. Kasihan itu orang-orang semacam itu. Ya. Jadi kemarin kami Menko Polhukam datang ke Surabaya, Bapak Ibu, ada 25 tokoh lah, termasuk saya diundang. Ya cerita Panji Gumilang itu. Saya matur Prof. Mahfud itu kalau menurut Quran dicemut di penjara ya keyakinannya ndak berubah, ditembaki keyakinannya juga ndak berubah. Gimana? Quran aja kembali pada Quran. Wajadilhum billati hasan. Itu orang-orang yang di penjara-penjara setelah ngebom itu apa keyakinannya berubah? Anak-anak Hizbut Tahrir yang tetap ingin mendirikan negara Islam dan khilafah kan tidak berubah. Kan rumahnya dibubarkan, keyakinannya tidak berubah. Mereka saudara kita, jangan ditembaki. Kita kembali Quran mawon, diajak duduk bareng-bareng. Polisi tentara ya tidak mampu dialog Pak, bawa ke Masjid Nurul Iman, ya bareng-bareng sarapan pagi, ayo mau tafsir bareng-bareng, itu lebih bagus gitu loh. Quran itu wajadilhim, diajak mujadalah, ditembaki sana itu, nggak boleh. Dan ternyata setelah ditembaki ya anggotanya tambah akeh, biayanya akeh. Tiba ke Masjid Nurul Iman kan sarapan ya biayanya dapatnya akeh.
Ya, paling ya soto ayam. Itu tapi Quran gitu loh. Quran tidak pernah salah. Oleh Quran salah kan Gusti Allah salah, Pak. Saya matur kemarin Pak, Prof Mahfud itu percuma. Nanti Pak Panji Gumilang di penjara misalnya saat pengikutnya. Apa keyakinannya juga berubah? Ya enggak bisa. Lah ini kembali pada ayat ini Bapak Ibu, inna balona, ya kembali pada saya terangkan dulu. Jadi gini Bapak Ibu, mengapa di Timur Tengah, makanya nabi-nabi turun di Timur Tengah, no bener ya. Jadi orang Saudi itu sekarang yang 6% menyatakan betul aku tidak beriman, tidak percaya Gusti Allah. Makanya Saudi sekarang berubah total, kitab-kitab lama yang keras-keras yang harus pakai tok motor itu tidak boleh. Dan di sana yang kelihatan motornya itu tidak boleh, malah harus ya sudah biasa lah bahwa wanita itu wajahnya kelihatan, telapak tangan tidak apa-apa. Tapi tidak sampai harus matanya tok kelihatan kayak ninja, tidak boleh malah. Buatan bareng. Semua kitab-kitab yang keras-keras ditarik, diganti yang lebih moderat. Karena apa? Karena ternyata dengan cara pemaksaan seperti itu kan keras di sana. Tidak jenggot kafir. Karena kan begitu Pak, tidak jenggotan kafir. Bahwa jenggot sunnah ya. Tapi kalau sudah dirubah, tidak jenggotan kafir, tidak celonan cingkrang kafir, itu kan tidak boleh. Oh Nabi ora tau celonoan. Jadi karena semua pemaksaan. Sekarang sadar, ditarik semua, kata Duta Besar Saudi, teman saya dia ngajar di UIN Jakarta Aziz ini. Sekarang sudah moderat. Jadi gaya-gaya Islam kereng model Saudi sudah berubah total Pak. Gaya-gaya Imam Samudra lah. Mereka ingin model Indonesia yang moderat, gaya Imam Syafi'i lah. Di sana kan Imam Samudra. Jadi sudah berubah Pak, berubah total. Malah ulama Saudi Syekh Mukbil itu yang saya sampaikan, sing nentang kebijakan Saudi berubah moderat itu tidak setuju. Dibunuh, itu saya nggak setuju. Beda pendapat boleh, tapi dibunuh kan nggak boleh Pak. Beda pendapat ya logo bareng-bareng itu. Yang bahaya kan beda pendapat, yang bahaya itu beda pendapatan. Mau pemilu, presidennya beda pendapatan. Ya, ini data bahwa Islam agama satu yang harus didulukan akhlak dan akidah. Ketika kayak Saudi itu mendahulukan hukum, fikih harus urusan fikih itu halal haram itu didulukan. Iran tidak pakai jilbab harus dibunuh. Ternyata terjadi pemberontakan. Lah Gusti Allah piyambak menurunkan Quran kepada Kanjeng Nabi di Mekah selama 13 tahun Ibu Bapak, belum ada ayat fikih, ayat hukum, semua ayatnya akhlak akidah. Makanya orang akidah lagi bagus, baru nanti perintah sholat, zakat, puasa. Enak. Lagi akidah akhlaknya sudah bubrah, langsung harus pakai jilbab. Terjadi pemberontakan di Iran itu, dibunuh Bu, gitu. Ternyata kan demo berhari-hari di Iran itu. Dan setelah disurvei, sekarang 46% menyatakan ghairu mutadayyin, wis enggak agama-agamaan, enggak paten. Itulah artinya apa? Bahwa segala sesuatu tidak boleh dengan cara pemaksaan. Disentuh hatinya bil hikmah. Kemudian setelah itu wal mu'adzatil hasanah, dinasihati, kata seperti ini. Ya, lebih banyak mendengar. Ya, sekali lagi Quran Ibu Bapak, mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Panjenengan di Quran tidak pernah menjumpai ayat mesti ngeten, innas sam'a wal basara. Sam'a itu mendengar, basara melihat. Tidak ada diwali mboten enten Pak, innal basara was sam'a, tidak ada. Mesti mendengar, melihat. Orang lebih banyak mendengar itu bagus. Orang yang banyak melihat belum tentu bagus. Apalagi yang dilihat belum tentu barang yang benar. Kata penceramah-penceramah niku mengingatkan, kadang-kadang tidak dilihat itu barang baik katanya. Tapi dilihat kok tidak benar. Kalau di sini kan berukut kabeh, bakal di TP mulai banyak. Suami istri bareng-bareng ibu bapak, sing lanang sih lumayan, celonon ngisori dengkul. Sing wedok ngendong bayi, katokan dukuri dengkul. Dan katoke kadang
wis langit pitu Sidratul Muntaha. Lho ini kok para penceramah dawuh kan itu nggak dilihat tuh barang api. Melihat itu banyak melihat bahaya, banyak mendengar yang bahaya. Makanya Kanjeng Nabi sami'na wa ata'na. Innas sama. Dan orang kalau banyak mendengar tidak gampang marah, Pak. Orang mengapa suka marah? Ketika saya membaca tafsir mengapa innas sam'a, sifatnya Allah itu ada sami, maha mendengar, tapi ada alim, maha melihat. Tidak pernah dibalik, mesti sami'un alim. Sama, Pak. Mboten enten innallaha alimun, sami tidak ada. Sami'un alim. Jadi artinya Allah mengingatkan lebih banyaklah mendengar daripada melihat. Boleh tidak benar. Ya, jam 1 bengi budaya Gunung Bromo itu tadi malam ada teman di Jakarta ngapain saya. Sama di mana? Aku ngaji subuh. Saya udah di Gunung Bromo, Pak. Kenapa? Lihat itu matahari terbit. ya hidup kan memilih. Ya, pilihannya melihat, ya kita pilihannya mendengar saja lah. Yang didengar ayatnya Gusti. Insya Allah hatinya ayam. Damai. Ya, amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, oleh karena itulah, ya. Orang kalau mendengar, Bu, banyak mendengar itu ngomongnya masih orang tidak gampang marah, Pak. Orang yang marah-marah itu masih kupingnya ditutupi. Jadi ketika para ulama menafsirkan inna sama itu, dan orang tidak suka mendengar, itu ibarat ngomong kuping ditutupi. Orang bicara kuping ditutupi itu mesti keras, Pak. Dipikir orang tidak dengar. Ada kuping akan tutupi. Ya. Itulah sifat orang tidak suka mendengar, itu gampang marah. Tapi orang suka gampang mendengar ayat Allah, kata Kanjeng Nabi, nasihat orang itu mesti orangnya lebih dingin, sejuk. Seperti Gusti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sifatnya lebih banyak mendengar. Ya dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, tapi kan sedikit. Tapi Kanjeng Nabi simpen, dan Kanjeng Nabi kalau mendengar itu mboten kuping, mboten namung telinga, sak wong ngene. Oh begitu. Oh nggih. Kita kan banyak orang mendengar ambek miring. Karena mbek rokokan. Enggak tahu Saudi itu ngerokok haram. Kemudian diadopsi di keputusan Muktamar Muhammadiyah ngerokok haram. Sekarang sudah mulai berubah di Saudi. Ya enggak kereng-kereng ya ngerokok itu ya. Nah, di sini ya makruh lah, tidak sampai haram, makruh. Cuma bapak-bapak yang walaupun hukum mayoritas ulama ngerokok niku makruh tidak haram, Bapak Ibu lek ambaan mun Senin Kemis ya prayo ngerokok. Wis ambaan Senin Kemis ngerokoke pancet mawon. Saya tadi malam dari Nganjuk, Pak. Kemarin diundang Bupati, tadi malam pengajian di ya ada orang tua sambil Senin Kemis, kula ning mboten ngerokok tambah loro ya, Pak. Aneh sampean. Ngerokok iso jelas, Pak. Bungkus rokok itu lu sampean golek tulisane, rokok bisa mateni uang, membunuh orang. Jawabannya lho Pak iso, mati tak sumeneh. Aneh dah. Uang iso ngerokok. Memang ngerokok itu berhentinya sulit. Saya dulu merokok berat. Tahun 96 mulai berhenti merokok, baru berhenti total tahun 2000. 5 tahun, Pak. Apalagi narkoba lebih berat. Kan otak, narkoba kan otak. Itu pakai obat itu. Makanya kalau di mana di kiai yang Jawa Barat itu kan malam dibangun malam itu katanya dia zikir itu supaya otaknya berubah lagi. Ya. Ayat ini Bapak, jadi Allah balanahum, orang-orang Quraisy diberi bala Allah karena memusuhi Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi harus hijrah ke Madinah. Dan alhamdulillah tahun ketiga Nabi di Madinah terjadi perang Badar dan itu menang. Itu ayat hubungannya dengan perang Badar. Dan setelah perang Badar orang-orang Quraisy ini oleh Allah diberi balak sab'asinin 7 tahun. Dan inilah ini banyak kiai kalau panjenengan saya sering diingatkan, Ali Hasan kamu lihat didolimi orang
harus ridho biar Allah yang balas. Itu lebih cepat katanya. Kamu terus kamu iling-iling dolimi wong supaya Allah berilah balaslah kedoliman orang itu suwi. Karena setiap kamu eling kedoliman orang itu memperlama. Lewis hilang baru Allah akan balas orang itu. Maka kalau di Jawa ini orang selalu mengingatkan Gusti Allah ora sare, itu betul Pak. Artinya apa? Orang yang dolim menyusahkan orang lain, Allah pasti membalas. Ini kan begitu. Nabi harus hijrah ke Madinah 13 tahun didolimi kayak begitu. Ya, Nabi sampai berusaha ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi kan mencoba hijrah ke Ethiopia. Dan Ethiopia sekarang menjadi negara yang mayoritas muslim, Pak. Walaupun waktu itu buatan berhasil, yang mimpin Sayyidina Utsman 92 orang. Jadi 10 negara yang paling agamanya kuat sekarang menurut penelitian Ibu Bapak, Timur Tengah satu pun tidak ada. Apa Qatar, Saudi tidak ada. Nomor 1 orang yang agamanya imannya kuat itu di Nigeria. Indonesia nomor 5, lumayan Pak. Malaysia tidak masuk. Yang paling religius Saudi gak masuk, sana kakean duit di sini kan, kakean duit kan lali Gusti Allah. Jadi urutan yang negara yang paling religius yang mayoritas muslim nomor 1 Nigeria, nomor 2 justru Ethiopia, Somalia, Bangladesh kita nomor 5. Terus tapi Timur Tengah udah ada, Saudi, Iran nggak ada Pak. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini telah diliti. Karena apa? Ulama-ulama Indonesia mayoritas masih menggunakan cara-cara berdakwah yang lebih moderat. Dan itu Quran umatan wasaton. Ya. Di sana di Saudi kan model 212 itu di sana kan model Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya begitu Pak. Oh kan tidak marah. Saya ini 2 tahun kuliah Saudi Pak. Jadi di aula, kalau tak seeling itu didikan Saudi. Cuma sekarang sudah berubah Pak. Jadi di aula enten ceramah kata niki Bapak Ibu, kalau ada kayak Habib Rizik itu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang menakjubkan, tepuk tangan haram. Harus berdiri Pak. Allahu Akbar. Yang ceramah bingung saya lihat tuh Pak. Benar-benar ngadeg Allahu Akbar. Di tepuk tangan itu haram. 2 tahun saya kuliah Saudi itu Pak. Yang ceramah bingung nih Pak. Di ngadeg takbir. Lah Habib Rizik tuh Allahu Akbar. Yang sekarang sedang bingung mereka. Jadi ada Kiai Banten, cuma saya tidak komentar mana yang benar wallahu alam. Setelah diteliti, wong Arab itu ternyata kan tidak nyambung Rasulullah itu. Setelah diteliti, mana yang benar, wallahu alam. Lek Wali Songo malah nyambung ya Rasulullah. Tapi Pak Alawi Habib ternyata diteliti tidak nyambung. Ya masuk Rasulullah sifatnya marah-marah seperti itu. Kayak Habib Bahar. Cuma saya tidak mau komentar mana yang benar salah, wallahu alam. Lek kula dilakoni, Pak ini gimana yang betul? Enggak aruh aku. Cuma Kanjeng Nabi dawuh, al ulama warasatul anbiya. Yang meneruskan perjuangan Nabi bukan keturunannya, tidak harus keturunan. Enggak ada al habaib warasatul anbiya, enggak ada. Al ulama menerus. Yang bisa meneruskan perjuanganku adalah para ulama. Sing ngerti agama, sing mau belajar agama dengan benar. Kalau ketepatan itu keturunan Rasulullah bagus saja. Yang habaib di Saudi tidak ada habaib, Sayyid gitu. Sayyid Muhammad misalnya. Di sini kan habaib. Sekarang sedang terjadi rame itu, wah saya tidak komentar lah. Wis. Bahkan Kanjeng Nabi sebenarnya kan mengingatkan jangan mengandalkan nasab. Yang membedakan orang bukan nasab, ketakwaannya. Illa bin inna akramakum indallahi, yang paling takwa. Takwa Pak, Bu, bukan takwa.
Saya membedakan takwa dengan takwa. Takwa itu takut istri yang tua, itu beda. Ila bitakwa inna karamakum indallahi. Ketika Nabi mengingatkan orang kawin boleh mendasarkan ayu gandengnya boleh, nasab juga boleh, kekayaan juga boleh. Pesan Nabi apa? Agama, berarti kan ketakwaan. Utamakan kalau golek mantu lidiniha. Boleh agama nih, ndak kamu pentingkan, rumah tangga ini berantakan. Ya, jadi Quran juga ndak ada habaib, yang ada ya kata ulama kan 2 kali disebut di Quran. Kemudian hadis Nabi dengan tegas-tegas dawuh al ulama warasath. Jadi ahli warisnya Nabi itu dalam konteks agama tidak harus keturunannya. Adapun keturunan Nabi dan itu hebat monggo, tapi Nabi juga tidak nyebut habaib, Nabi nyebut al ulama warasatul, al ulama umanur rusul. Sing alim betul lah, yang belajar agama betul. Dan Nabi juga sudah dawuh, ibu bapak, saya di ala nasi zaman fihi kasirul khutbah. Lek saya ini sudah wafat, hati-hati akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato tok. Dia bukan ulama, kayaknya pintar pidato, tapi dia tidak ahli agama. Apa sekarang sudah datang itu belum? Wallahu alam. Lek kula mulane ngaji kemana tidak mau saya harus baca kitab, jelas. Ya memang cari orang yang bisa baca kitab seperti ini 312 Pak. Bodoh. Ya, kitab gundul kan harokate ini kadang-kadang ya memang tidak belajar benar kan sulit Pak. Ya. Jadi al ulama warasatul anbiya, al umana rusul, al ulama misbahul ardi itu. Jadi misbah lampunya dunia adalah ulama. Yang aliman abidan. Nah, sudah ulama itu ilmunya mumpuni, ibadahnya insyaallah poso Senin Kemis, bangun malam sembahyang tahajud, bukan bangun malam nguyuh tok. Nah itu cerita yang pernah saya ceritakan terjadi Bu, itu penelitian Fakultas Dakwah di UIN. Ini penceramah yang terkenal itu sembahyangnya subuh itu banyak yang bangsawan. Karena ceramah luaris mulai jam 2 jam 3 keturun subuh jam itu kan bangsawan bangsa sing tang ini itu yang khotib khutbah bukan ulama atau ngomong rak mboten nglakoni. Nabi paling benci orang mengucapkan dan mengamalkan. Kabura maktan indallah Quran antakulu ma la tafalun. Jadi kisah lama itu betul terjadi Pak. Di kitab-kitab lama kalau di pesantren itu enten kisah seorang kiai lah tiap malam ceramah laris ibu bapak karena salah satu anaknya dididik supaya menggantikan dijak ben bengi kiai niki dawuhe Quran tunfikuna mimma tuhibbun, bahwa infak itu penting, tolak balak, sedekah, infak, zakat, dan harta yang paling bagus untuk disodakon harta yang paling disukai. Tunfikuna mimma tuhibbun Quran Pak. Jadi kalau sampean punya HP paling baik berikan orang lain, itu paling bagus. Tunfikuna mimma tuhibbun. Jadi mobil yang paling baik sampean paling senengi Pak, sampean sedekah no, itu paling baik. Lah suatu hari datanglah tamu, ceritakan nyata nih Pak. Bapaknya mboten enten kiai yang ceramah infak sedekah tadi. Tamu. Lah bapaknya duwe burung. Nak, bapakmu kok burungnya bagus? Oh nggih. Apa panjenengan seneng? Loh. Kula nggih seneng mawon kalau diberi. Ya monggo dibawa pulang, Pak. Monggo dibawa kondur. Duh, ndak izin bapak sampai ndak perlu bapak saya itu prinsipnya Quran. Tungfikuna mimma tuhibbun. Harta yang paling disukai harus diinfakkan Pak. Monggo dibawa pulang. Gak boleh Pak. Bapaknya datang. Lho nak nyanti burungnya. Mun kula sedekah nih Pak. Kok mboten izin saya? Loh, bapak ini tiap malam pidatonya kan selalu infak. Qurannya jelas. Tungfikuna mimma, kamu menginfakkan mimma dari harta yang paling kamu sukai, tuhibbun mahabbah.
Loh, tapi kan harus izin saya toh nak. Loh, ini kan Quran Pak. Terus bapaknya lungguh ngadeg Bu, baru enak ditemok. Nah, itu kan dalam pidato tok nak. Loh, modelnya tadi akeh, iso ngomong ora iso nglakoni. Nah itulah khatib, itu bukan ulama, tukang pidato tok. Lek ulama yo ngomong nglakoni kados Kanjeng Nabi. Karena Allah paling membenci orang ngomong ndak nglakoni. Kabura maqtan indallah taqulu ma la tam. Itu kan dalam pidato tok nak. Akhirnya Bu, anaknya nak bengi ngaji mak monggo ngikut. Moh Pak, sampean munafik. Loh, orang model begini akeh. Kalau yakin dimasukkan di Nabi khatib, tukang pidato yaitu ngomong pinter orang nggih ombyoan ngoten nggih. Nah. Jadi Ibu Bapak sekalian, kemudian ayat berikutnya ini Allah menjelaskan, jadi orang-orang, kalau orang Quraisy karena melawan Kanjeng Nabi setelah perang Badar diberi balak sampai 7 tahun kekeringan nggih. Dulu ada umat Nabi Musa, itu juga Nabi Isa, itu juga sama. Kama balauna ashabal jannah. Ashabul jannah di sini bukan penduduk surga, al-jannah niku makna asalnya adalah kebun. Jadi ini namanya kota namanya Sirwan. Kira-kira 5 tahun sebelum Nabi. Jadi umat Nasrani, umat Nabi Isa, menurut riwayat Ibu Bapak ayat itu menjelaskan kebunnya bagus-bagus. Setiap panen mau bersedekah. Bareng bapak pun wafat, ibu bapak, anaknya tidak mau bersedekah. Medit, metu cambai. Gegem banyu orang netes. Akhirnya apa? Kebun ini dihancurkan oleh Allah, tidak mau bersedekah. Jadi orang kalau melawan Allah, ya. Jadi ini kampung Sirwan, ya, dan ternyata sukunya, kabilahnya namanya Sakif Hawazin, dan itu di Madinah ada Sakif Hawazin. Jadi diyakini ya Sakif Hawazin itu dulu umat Nabi Musa sebelum Kanjeng Nabi datang, ya, punya kebun yang bagus-bagus. Kemudian setelah bapaknya wafat, tidak mau sedekah lagi. Idza id aksamu layas minha musbihin. Besok pagi waya panen subuh musbihin. Insya Allah, tidak pun insya Allah, kita besok pagi pasti panen kebun kurma. Walayas tasnun, tidak mengucapkan insya Allah. Walayas tasnun itu tidak mustahnayat, tidak mengucapkan ya insya Allah besok kita panen. Pokoknya ayo iki kebun bapak tinggalan wong tua itu besok pasti panen. Ayo kita berangkat. Lali buatan muni insyaallah. Wala yastasnun. Aila yakluna insyaallah. Betul Ibu Bapak, karena anak-anak keturunan orang kaya yang senang sedekah tadi justru anaknya sepakat sepeser pun tidak akan diberikan orang fakir miskin. Lah dalun itu dihancurkan oleh Allah. Fatafa alaihi taifun min rabbika wa huwa naimun. Jadi mereka sedang tidur, ya malam itu karena sudah niat pokoknya sepeser pun tidak akan kami berikan orang fakir miskin. Ya, ndak gelem sedekah. Nggih. Fa asbahat kasorim. Jadi sorim itu keadaan gelap gulita. Ya, menjadi bahasa kita serem. Serem itu mungkin dari Quran sorim. Sorim itu serem. Serem itu gelap gulita. Ya, jadi tanduran itu Ibu Bapak sudah rata dengan tanah malam itu. Padahal mereka sudah mengatakan anak-anak ini besok pagi kita pasti panen. Nggak mau mengucapkan insya Allah. Ya, betul. Paginya berangkat. Anak-anak itu fanadau musbihin. Paginya anak-anak
itu datang ke kebun, ya, aniktu ala harsikum in kuntum shori, berangkat dan fantolaku wahum yatakhofatun, berangkat pagi niku pun bisik-bisik Pak, ibu bapak, bisik-bisik kesepakatan, pokoknya kinggo panen sepeser pun tidak boleh diberikan fakir miskin loh, kita aja kurang. Yatakhofatun Allah yadkhulannaha yaumu alaikum miskinun. Nah niki kesepakatan karena anak-anak tadi ibu bapak, pokoknya kita sepakat satu pun orang miskin, miskin itu satu lek masakin jamak, miskinun satu orang miskin, lek masakin niku jamak Pak, orang-orang banyak yang miskin, masakin Pak. Makanya saya sering mengingatkan irama masakin itu iramanya orang-orang miskin Pak itu. Lek cara Quran miskinun satu orang, lek orang banyak yang miskin jamak masakin, masakini. Jadi irama masa ini menurut Quran bagi iramanya orang-orang miskin. Betul, mereka sepakat fantolaku pagi ini berangkat wahum yatakhafatun sambil bisik-bisik, dan kesepakatan sama Allah yadkhulannaha yaum miskinun, satu pun orang miskin tidak boleh diberi loh. Pada malam itu sudah dihancurkan oleh Allah kebunnya itu, ya. Wa ghadu ala hartin qadirin, akhirnya berangkat betul mampu. Falamma ro'aha, bareng pagi, falamma ro'aha, ketika anak-anak yang punya kebun bagus-bagus itu pagi melihat kebunnya, qalu inna ladulun, mana kebun kita? Apa kita tidak salah jalan ini? Saudara-saudara mengatakan, lu enggak, ya ini kebun kita. Bal nahnu mahrumun, ada yang sadar kita ini diharamkan lagi oleh Allah untuk merasakan, menikmati kebun kurma ini. Ya. Qala ausatuhum, yang paling bagus, afdoluhum ausat itu, ausatuha alam akul lakum lautusabilu. Ini ada saudara yang bagus loh, saya sudah mengingatkan karena kebun ini kebun warisan orang tua, dan orang tua kita ini senang sedekah. Loh kok kamu malah sepakat tidak akan sepeser pun, satu orang miskin pun, miskin kan satu, kamu tidak beri, aku kan sudah ingatkan. Lah ini Allah gak ridho. Ya ini kebunmu tadi malam bisa saja sudah dihancurkan oleh Allah, rata dengan tanah Pak, rata dengan tanah. Ya kan sekarang juga banyak ngatain pagi tahu-tahu di gempa bumi di Indonesia ini, sekali lagi gempa bumi 2 jam sekali Ibu Bapak sekalian. Ya. Tadi malam saya pulang dari Nganjuk, lihat TV sebentar, ya Allah, nangis di Cibinong, namanya Rifki. Jadi ibu dibunuh, bapaknya dibunuh, ya. Kan stres. Data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia Bapak Ibu, sekali lagi 68%, ini resmi pemerintah loh Pak, 68% orang Indonesia itu tidak mampu mengakses makanan yang bergizi, yang sudah saya sampaikan kemarin, sama dengan 170 juta, pada ukurannya namung roli kurewu. Jadi orang sehari semalam kalau yang dimakan tidak sampai 22.000, artinya tidak akan mampu mengakses makanan yang bergizi. Bahasa lainnya sebenarnya dia miskin. Data yang terbaru BPS, 58% orang Indonesia, Bapak Ibu, hidupnya tidak damai. Ya, setengah stres lah. Walaupun kita tahun ini mestinya bersyukur, di seluruh dunia Bapak Ibu, di seluruh dunia, negara manapun yang pertumbuhan ekonominya paling bagus, Indonesia 5,3. Paling bagus. Cina kalah dengan kita Pak. Cina niku hanya 4, berapa, India kan. Jadi negara di dunia hari ini yang pertumbuhan ekonomi paling bagus Indonesia. Alhamdulillah. Hanya Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi sing merasakan wong dukur-dukur tok, ngoten nggih.
istilahnya ada kesenjangan, ada disparitas. Memang pertumbuhan tinggi, tapi ada kesenjangan. Kelemahan kita memang kesenjangan. Saya sering matur, dan itu BPS juga membenarkan, kalau 70% aset bangsa Indonesia ini, kekayaan itu hanya dikuasai 7 orang, 9 orang, Pak. Kelakarnya kan ada Wali Songo, ada Nogo Songo, Pak. Nogo yang menguasai ekonomi, Nogo Songo, Pak. Tapi juga ada Wali Songo. Jadi ngelompok teng wong Songo niki. Ada kesenjangan, ada kesenjangan. Nah itulah. Itu juga bahaya. Allah tidak rela nanti kalau ini terjadi terus menerus, orang miskin tidak mendapat perhatian, Bapak Ibu, itu bahaya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya ceritakan panjenengan itu di Tanjung Anom, ceritanya Pasar Orujaya, kaya Pak orangnya. Bali, ini setelah haji ini saya umroh ke Amerika, Pak. Umroh mampir Amerika. Turki sudah, Pak, saya dengan keluarga Turki sudah pernah, Mesir pernah, saya melihat Fir'aun itu. Lah ini setelah haji ini kalau sak keluarga, Pak, mampir Amerika. Hati saya mengatakan, Bu, Pak, ini yang penting umroh ya Pak Amerika nih. Boleh. Cuma kalau duit sekian banyaknya tonggo ini gak iso mangan, dijarno, orang itu akan masuk neraka paling pertama. Bab hadisnya jelas Kanjeng Nabi sing kula aturne kok ene wong bedina poso, kurang apa Bu? Bedina poso, bangun malam, ngaji, tapi dia tidak pernah tergetar hatinya membantu kesulitan orang lain. Pun dina poso, sholat, hablum minallah lah. Sebagian hartanya tidak pernah diberikan orang fakir miskin. Dilapornya Kanjeng Nabi kan gitu, Pak. Ya Rasul. Apa? Tonggo kula Kanjeng Nabi, Masya Allah, bendinten poso Kanjeng Nabi, badai, sholate, cuma tidak pernah mau bantu kesulitan orang lain. Kanjeng Nabi dawe, catat orang itu haram masuk surga. Kita kan salah menurut saya, Pak. Kesalahan pribadi harus, tapi pribadi untuk pribadi tidak boleh, Pak, karena Islam ini rahmatan lil. Kesalahan pribadi itu untuk mewujudkan keadilan sosial, rahmatan lil alamin. Makanya kalau sering matur ini kalau Bu, hablum minallah bisa dikalahkan hablum minannas. Kanjeng Nabi ngimami sholat, ada ibu gendong bayi ini nangis, sholatnya dipercepat. Artinya hablum minallah kan bisa dikalahkan demi bayi hablum minannas. Bapak Ibu poso Ramadan tidak mampu, nyaur poso di luar Ramadan juga tidak mampu, boleh bayar fit. Loh, hablum minallah bisa dua hablum minannas. Artinya apa? Artinya jangan sembrono terhadap orang lain yang miskin-miskin yang tidak membutuhkan. Jadi umroh bolak-balik Amerika monggo, tapi tonggomu yang tidak bayar sekolah, tidak kon bayari, itu umrohmu menghantarkan kamu masuk neraka. Jangan pernah sembrono. Bab harta yang banyak itu mesti punya haknya orang miskin. Ya. Tidak boleh sageleme dhewe. Ini kisah ini kan sama Pak akhirnya. Wong bapake. Ini kisah umat Nabi Musa ya, yang tidak senang sedekah, yang senang melawan Nabi Isa. Lah orang Quraisy melawan Nabi Muhammad juga sama. 7 tahun setelah perang Badar itu mereka kekeringan. Sama Allah memberikan kekeringan kepada umat Nabi Isa kasus ini. Lah sing sae wau matur, lho wis tak elingno sampean. Ayolah diterusne bapak kita dulu seneng sedekah ya sedekah. Sampeyan ndak hancur, Pak. Spes kebun itu sudah kasorim kan ya udah hancur lebur lah, rata dengan tanah udah. Qul ausatuhum alam aqul lakum laula tusabihun inna kunna dhalimin. Ya akhirnya mereka merasa ya kami dhalim, terus akhirnya mohon ampun Allah. Bagus ya, tapi setelah bodoh nintak, makanya lebih baik sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak. Tapi apapun lebih bagus, akhirnya mereka menurut riwayat dhalimun, ya kami dhalim ya Allah,
jaluk sepuro Gusti Allah. Kados Nabi Adam niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula bisirril Fatihah syaratal lazina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina Ibrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fid darajati ya Allah wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan